Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah ya'li darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf as-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa yanhasiru fi thalathati aqsamin al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Qauluhu wal wujubu masuk kepada pembahasan ketetapan hukum akal, ketetapan wajib, ketetapan mustahil, dan ketetapan jaiz. Tapi di sini musannif menuliskan al-wujub wal istihalah wal jawaz. Apa itu wujub? Wujub itu wujub, bukan wajib, bukan wujub. Apa wujub itu? Wujub adalah adamu qabulil intifa, tidak menerima ketiadaan. Sesuatu yang tidak menerima tiada, itu namanya wujub. Qauluhu wal istihalah, yang kedua, ketetapan hukum akal yang kedua namanya istihalah. Apa itu istihalah? Istihalah itu adamu qabulul subut, sesuatu yang tidak menerima ada.
sesuatu yang tidak menerima ada. Kalau wujub apa? Sesuatu yang tidak menerima tiada. Wa qaluhu wal jawazu, yang ketiga jawaz. Apa itu jawaz? Qabuluhuma, sesuatu yang menerima keduanya. Maksudnya menerima ada atau menerima tiada. Menerima keduanya. Maksudnya menerima ada atau menerima tiada. Tapi dengan jalan bergantian. Tidak dengan jalan berkumpul. Menerima keduanya dengan jalan bergantian, tidak dengan jalan berkumpul. Jadi wajib sesuatu yang menerima, sesuatu yang tidak menerima tiada. Mustahil sesuatu yang tidak menerima ada. Kalau jawaz menerima keduanya, menerima ada atau menerima tiada dengan jalan bergantian, tidak dengan jalan berkumpul. Jaiz itu. Contohnya gerak diam. Ini benda bisa gerak, bisa diam. Menerima keduanya, menerima gerak, menerima diam. Jadi kotak ini satu nih bisa menerima dua perkara, menerima gerak juga bisa menerima diam. Artinya bisa menerima dua sifat. Gerak itu sifat, diam juga sifat. Bisa diterima oleh kotak ini, tapi jalannya bergantian. Diam dulu, ganti gerak, atau gerak dulu, ganti diam. Bukan kumpul gerak dan diam bareng, bisa nggak? Hah? Coba gerak sama diam bareng, bisa? Jadi jaiz itu bisa menerima keduanya, tapi bergantian. Pada satu waktu dia menerima gerak, pada waktu yang lain dia menerima diam. Maka dikatakan pakai kalimat atau, bukan dan. Kalau dan bisa berkumpul.
Kalau atau nerima salah satunya. Kadang dia itu bisa menerima sifat gerak, pada waktu yang lain dia bisa menerima sifat diam. Terus wa qudimal wujub, lalu kenapa musannif kok mendahulukan wujub, enggak mustahil dulu atau jaiz dulu, jawaz dulu gitu loh, apa kenapa kok wujub dulu? Oh, didahulukan wujub karena kedudukannya yang lebih unggul dari yang lain. Ada itu kan lebih unggul dari yang lain. Tiada sama ada unggul mana? Lebih tinggi mana kedudukannya? Lebih tinggi ada. Maka karena kedudukannya lebih tinggi, maka dibicarakan lebih dulu. Wujub, sesuatu yang ada. Kan wujub itu apa? Sesuatu yang tidak menerima tiada. Berarti keadaannya apa? Keadaannya ada gitu loh. Adanya itu tidak menerima tiada. Jadi ada, kalau disebut ada terus, tidak menerima tiada. Maka ada itu atau keadaan muncul itu lebih tinggi derajatnya dari keadaan enggak muncul. Jadi wujub itu dibicarakan lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Terus yang kedua, wa aqabahu bil istihalah. Yang keduanya kok digandengkannya setelahnya dihubungkan dengan istihalah, kenapa enggak jaiz dulu? Habis wajib kok mustahil, kenapa enggak habis wajib jaiz gitu loh. Ini wajib, mustahil, baru jaiz. Kok enggak wajib, jaiz, terus mustahil gitu. Oh, karena mustahil itu li'annaha dzidduhu, karena mustahil itu adalah lawan. Secara bahasa, mustahil itu adalah lawannya dari wajib. Artinya kebalikan. Lawan itu maknanya kebalikan. Kebalikannya menerima, kebalikannya keadaan ada, itu keadaan tiada. Kebalikannya keadaan gerak, itu keadaan diam. Kebalikannya keadaan hidup, itu keadaan mati. Kebalikannya keadaan pinter, itu keadaan bodoh. Zidduhu wa ziddu, dan yang namanya kebalikan atau lawan itu aqrabul asya khuturon bilbal. Maka yang namanya kebalikan itu adalah paling dekatnya sesuatu yang terlintas di dalam pikiran. Nanti kalau ngomong sesuatu, selesai ngomong sesuatu, yang akan terlintas setelahnya ya lawannya. Itu paling dekatnya sesuatu di dalam pembicaraan. Sesuatu yang terlintas di pikiran ketika sesuatu itu dibicarakan. Kamu ngomong apa? Hidup. Yang paling dekat untuk dibicarakan dengan hidup apa? Ya mati. Lawannya. Kamu ngomong kenyang. Yang paling dekat untuk dibicarakan dengan kenyang adalah lapar. Kenapa? Kalau nggak ada dia akan muncul
lapar gitu loh. Kalau nggak ada hidup, pembicaraan akan muncul apa? Mati gitu. Maka sesuatu yang paling dekat dibicarakan setelahnya. Setelah ngomong wajib, lalu ngomong mustahil gitu loh. Kenapa kok ngomong mustahil? Karena mustahil sesuatu yang paling dekat dengan wajib. Kok dekat? Karena keduanya itu lawan atau kebalikan. Sedangkan kebalikan itu paling dekatnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kalau bicara makan sama tidur kan jauh hubungannya gitu loh. Makan sama mancing kan hubungannya jauh, nggak ada hubungannya gitu loh maksudnya. Nanti bukan sesuatu yang dekat untuk dibicarakan. Maka musannif memilih pembicaraan yang kedua itu bicara tentang istihalah, karena istihalah paling dekatnya sesuatu dengan wajib. Wa ukhra al-jawaz, dan yang lainnya lagi adalah perkara jawaz. Jadi setelah wajib, setelah mustahil baru ngomong jawaz. Kenapa kok jawaz diakhirkan? Li'annahu lam yabqa lahu martabatan illa ta'khir. Karena jawaz enggak punya kedudukan lagi untuk bisa dipilih kecuali kedudukan terakhir. Di tempat pertama yang nggak bisa, di tempat kedua yang nggak bisa, maka mau nggak mau tempatnya paling akhir gitu loh. Jadi bukan kenapa sih kok jaiz ditaruh ini di akhir nggak di awal, karena nggak bisa ditaruh di awal. Kok nggak bisa? Nah, kedudukannya tidak lebih unggul daripada apa? Wajib. Nah, jaiz itu kan perkara yang nggak jelas. Jelas nggak jaiz itu? Ada ya boleh, nggak ada boleh. Itu perkara nggak jelas. Kalau wajib jelas, ada terus. Maka jaiz nggak bisa menduduki kedudukan yang pertama. Kalau pertama nggak bisa, yang kedua juga nggak bisa. Kenapa? Karena yang kedua akan dibicarakan yang lebih dekat dengan wajib. Maka mau nggak mau, jaiz menduduki posisi terakhir. Jadi bukan karena kalah bertanding, bukan. Karena kedudukannya tidak memungkinkan untuk menduduki kedudukan yang pertama. Kalau pertama nggak bisa, kedua juga nggak bisa. Karena yang kedua itu pasti akan bicara perkara yang lebih dekat dengan sesuatu. Jadi mau nggak mau pada posisi yang ketiga. Atau ada alasan lain, wa aidon, juga jadi alasan fahuwa, yang namanya jaiz itu, jawaz itu, syabihu bil murakkab, sesuatu yang menyerupai keadaan yang murakkab, tersusun, yang enggak mandiri gitu loh, tersusun, menerima dua perkara, seakan-akan dia tersusun. Wama qablahu, dan apa yang sebelumnya, yaitu wajib dan mustahil atau wujub dan istihalah, syabihu bil basit, itu lebih menyerupai pada keadaan yang asli atau mandiri, tidak tersusun dengan yang lain. Maka wal murakkab mutaakhir an basit, yang namanya perkara murakkab itu ya dibicarakannya setelah bicara yang basit, setelah yang mandiri, setelah yang pokok, baru bicara yang tersusun. Nggak ada pembicaraan itu dua dulu baru satu, nggak ada, mesti satu baru dua. Yang mandiri dulu dibicarakan, baru bicara yang tersusun. Jadi mau nggak mau memang jawaz itu harus pada posisi yang ketiga. Ini bicara kedudukan
kedudukan wajib, mustahil dan jaiz, juga peletakannya. Kenapa dibicarakan lebih dulu, kenapa dibicarakan belakangan. Terus maka ketahuilah annal wujuba bidzalikal makna wal muradu fil ilmi tauhid. Maka pengertian wujub dengan makna adamu qabulul intifa itu adalah makna di dalam ilmu tauhid. Ini harus kamu tahu nih. Wajib itu apa? Sesuatu yang tidak menerima tiada. Loh, itu pengertian apa? Oh, itu pengertian dalam ilmu tauhid, bukan pengertian di dalam ilmu fikih. Kalau wajib ilmu fikih artinya apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Itu apa itu namanya? Wajib menurut ilmu fikih. Nah, beda nih. Jadi wajib itu ada dua. Ada wajib menurut ilmu tauhid, mana? Yang tadi kita tulis, sesuatu yang tidak menerima tiada. Wajib yang kedua mana? Perkara yang apabila kita kerjakan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita dihukumi dosa. Mata utlika illa fi nahwi qaulihim yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa. Karena kamu nanti di dalam pembacaan kitab-kitab kamu akan menemukan pasti perkataan wajib yang disandarkan kepada Allah dan wajib yang disandarkan pada selain Allah. Lah ketika kamu kok menemukan ada dua wajib itu, kamu harus bisa membedakannya. Ini yang penting ini. Jangan sampai kamu anggap wajib itu cuma satu macam. Ini yang berat nih. Ada orang yang menganggap ya wajib, pokoknya wajib itu ya harus dikerjakan. Itu wajib menurut fikih, harus dikerjakan. Kalau enggak dikerjakan dosa. Dikerjakan dapat pahala, itu wajib menurut ilmu fikih. Nah, bedakan nih. Seseorang yang nggak bisa bedain keduanya bagaimana? Dikatakan oleh musannif orang yang nggak bisa membedakan keduanya itu nggak akan ada hasilnya dalam berbicara. Ngomong hukum, ngomong ketetapan, nggak ada hasilnya kalau nggak bisa mutusin ini wajibnya wajib apa, wajib indah ilmu fikih atau wajib menurut ilmu tauhid. Nanti akan kacau ketika mensifati wajib bagi Allah, diartikan Allah harus mengerjakan sesuatu. Kalau Allah mengerjakan dapat pahala, kalau enggak Allah dosa. Masa begitu ngartiinnya? Kan enggak cocok. Masa wajib bagi Allah diartikan Allah dipaksa mengerjakan sesuatu, kalau ngerjain dapat pahala, kalau enggak dosa. Itu pantasnya untuk siapa itu? Manusia, untuk makhluk. Nah kalau untuk Allah mestinya bukan wajib yang artinya itu, gitu dong. Mestinya ada wajib yang artinya selain itu. Maka
hadirlah di sini dua penjelasan wajib. Ada wajib menurut ilmu tauhid yang artinya apa? Sesuatu yang tidak menerima tiada. Contohnya apa? Allah wajib berilmu. Maknanya apa? Maknanya apa? Allah wajib berilmu. Maknanya apa? Ilmu tidak ditemukan tiadanya pada Allah, gitu. Sifat ilmu tidak pernah ditemukan tiadanya pada dirinya Allah, gitu. Berarti Allah wajib berilmu, gitu. Allah wajib kuasa. Pengertiannya apa? Sifat kuasa tidak ditemukan tiadanya pada dirinya Allah, gitu mestinya. Nah, kalau Zaid wajib belajar, maknanya apa? Kalau Z belajar, maka Z dapat pahala. Kalau Z tidak belajar, maka Z berdosa. Kan beda jauh artinya. Jadi kamu harus bisa bedain dua pengertian wajib ini, antara wajib pada Allah dan wajib pada mukallaf. Wajib pada Allah dan wajib pada mukallaf. Fafarrik baina ayyuqala yajibullahu kadza, maka bedakanlah percakapan yang akan kamu jumpai, perkataan yang akan kamu jumpai, baik perkataan orang atau di kitab-kitab kamu akan jumpai nanti, antara perkataan wajib Allah bersifat kadza. Apa contohnya? Ilmu. Wajib Allah bersifat qudrat, wajib Allah bersifat hayat, wajib Allah bersifat apa? Wahdaniyah, dan sampai 20 sifat yang wajib pada Allah. Antara perkataan itu dan antara perkataan wajib kepada mukallaf salat, wajib kepada Zaid salat, wajib kepada Zaid puasa, wajib kepada Zaid haji. Ini bedakan dua perkataan ini. Karena jangankan kamu, kadang ustadz aja nggak bisa bedain ini. Kalau nggak ngaji ilmu tauhid nggak bisa bedain, nggak ngertinya wajib ya cuman satu. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Taunya wajib cuman itu, nggak ngerti ada wajib punya makna yang lain. Maka kamu di sini harus bisa membedakan antara dua pengertian wajib ini. Maka ini fungsinya apa? Dari awal musonef udah memaparkan 3 macam hukum. Kenapa kok di sini nggak ada wajib yang ketiga, wajib adi? Kok cuma 2 doang? Artinya wajib syar'i sama wajib akli. Karena adi itu nggak punya wajib sebenarnya. Yang ada wajib ya hanya wajib akli sama wajib syar'i. Adi itu adanya biasanya, gitu. Bukan wajib orang makan kenyang, bukan wajib. Orang makan biasanya kenyang, atau orang makan bergandengan dengan kenyang, gitu.
orang minum bergandengan dengan seger. Orang minum obat bergandengan dengan sehat. Itu hukum adi begitu, bukan wajib makan kenyang. Nanti kalau makan itu wajib kenyang, berarti wajib ada 3 jadinya. Ada wajib akli, ada wajib adi, ada wajib syar'i. Lebih bingung lagi kamu, 2 wajib aja keder ente, apalagi 3 wajib, tambah bingung lagi ya. Nyambung apa bingung? Nyambung apa nyambung? Ya, jadi musannif membicarakan wajib ini ditekankan agar kamu bisa membedakan antara 2 macam wajib. Nanti ketemu di kitab-kitab kamu bisa bedain. Ngomong masalah ini itu bisa bedain, gitu loh. Terus fungsinya lagi apa? Biar kamu jangan nanya lagi. Nanti di tengah-tengah, oh Allah wajib berilmu. Itu wajibnya wajib apa, Bib? Udah dijelasin loh dari awal, udah diomong. Kok nanya wajib apa? Semua di kitab ini kalau bicara wajib pasti bicaranya wajib akli. Di kitab ini semua nggak bicara wajib syar'i. Kenapa? Karena wajibnya mau bicara pada haknya Allah dan haknya para nabi, nggak bicara yang lainnya enggak. Maka yang dimaksud wajib di sini pasti wajib akli, gitu loh. Wajib bagi Allah bersifat wujud, wajib bagi Allah bersifat qidam, wajib bagi Allah bersifat baqa, terus sampai mutakaliman. Maka wajib di situ maknanya sifat wujud tidak pernah tiada pada Allah, sifat qidam tidak pernah tiada pada Allah, sifat baqa tidak pernah tiada pada Allah, gitu maksudnya. Sifat ilmu tidak pernah tiada pada Allah. Begitupun wajib bagi Nabi bersifat siddiq, wajib bagi Nabi bersifat fatonah. Maknanya sifat siddiq tidak pernah tiada pada Nabi, gitu. Sifat fatonah tidak pernah tiada pada Nabi. Jangan diartikan selain itu. Kalau diartikan selain itu jadinya rusak, nggak ada hasilnya apa-apa ketika kamu memutuskan satu hukum. Lah bagaimana mau menghukumi sifat Allah jadinya malah memerintah Allah, kan nggak cocok. Harus kamu pisahkan. Maka pisahkanlah antara keduanya. Fahris, maka sangatlah kamu harus berhati-hati ala hadzal farq, atas perbedaan ini. Jangan sampai kamu nggak ngerti antara perbedaan ini. Dan janganlah kamu sampai menjadi orang-orang yang menyerupakan, maknanya nggak bisa membedakan antara keduanya. Jangan sampai. Makanya ini fungsinya kamu ngaji ilmu tauhid, fungsinya kamu ngaji ilmu fikih, biar ngerti, oh ternyata ada 2 macam wajib. Maka berarti kamu bisa membedakan antara kedua hukum. Ada hukum akli, ada hukum syar'i. Orang yang nggak bisa membedakan keduanya, kalau ngomong nggak akan ada hasilnya. Jadi jangan didengerin. Apa nggak repot ini? Kalau ini ngomong, oh ada hukum. Dulu saya mau nanya, kamu ngerti nggak wajib akli, wajib syar'i? Nggak ngerti. Jangan ngomong. Kenapa? Nggak ada hasilnya. Apa nggak repot ente? Malah muhasilalahu, maka nggak akan ada hasil apa-apa dari yang dibicarakannya ketika mau memutuskan satu hukum.
mau bicara haknya Allah, mau bicara haknya Rasul, mau bicara haknya makhluk, kok nggak bisa bedain ini, ya udah jangan diteruskan. Jadi kamu yang ngaji harus betul-betul bisa membedakan antara keduanya. Nanti dites, coba kasih perkataan begini, putuskan ini wajibnya wajib apa nih, wajib syar'i atau wajib akli. Nah, harus bisa membedakan antara kedua macam wajib. Kalau nggak bisa, diapain Ustaz? Nanti kasih helm pakai strom aki, ya, kasih helm strom aki biar keisi ini. Nanti otaknya bisa normal lagi, nyambung. Lawang wajib kok nggak bisa bedain antara dua macam wajib lah. Orang yang nggak bisa membedakan sesuatu itu tandanya akalnya nggak jalan. Orang disebut tamyiz, dewasa, berakal, tamyiz itu syaratnya atau aturannya bagaimana? Bisa membedakan sesuatu, bisa bedain mana kanan mana kiri, itu berarti orang berakal. Tandanya orang yang bisa membedakan satu hal dengan hal yang lain itu berarti berakal. Kalau nggak bisa bedain berarti nggak punya akal. Coba contohnya orang gila. Orang gila bisa bedain nggak? Ini makanan restoran, ini makanan tong sampah. Bisa bedain dia? Nggak bisa, asal ada makanan dimakan. Mau dari tong sampah, mau dari freezer, mau dari mana, asal ada makanan. Namanya orang apa itu? Nggak bisa bedain mana daun, mana duit. Namanya orang apa? Nggak bisa bedain antara mana daun, mana duit. Orang apa? Karena orang gila. Nggak bisa membedakan. Bawa duit ke Indomaret, yang dikasih daun. Dia, ini duit, nih yang hijau ini gocap, ini yang rada coklat. Kata orang Indomaretnya, wah miring nih bapak nih, nggak bisa bedain mana duit mana daun. Sama dengan ini, nggak bisa bedain mana wajib akli, mana wajib syar'i. Hati-hati, maka kamu harus bisa membedakan keduanya. Ya, terus qauluhu fal wajibu. Musonef mau menerangkan yang namanya wajib. Maka penjelasan tentang wajib, wajib itu adalah gitu loh. Ai idza aradta bayanu kulli min hadhil umuri thalatha fal wajibu. Maksudnya mau ngomong begini, kalau kamu pengen ngerti penjelasan tentang tiga perkara ini, maka yang pertama akan dijelaskan tentang wajib. Wajib itu adalah gitu loh. Falfa lil ifsah la lit tafri'. Kalimat fa di situ yang dimaksud musannif adalah fa untuk menjelaskan atau lil fasihah, bukan la apa fa untuk memisahkan. Artinya antara wujub dan wajib ini mau dijelaskan, bukan mau bicara perkara yang lain lagi gitu loh. Masih berhubungan dengan pembicaraan yang di atas. Tapi ini aneh. Kok aneh? Fa'in kila, kalau ada yang ngomong begini, kana al munasib
lil musannif ayya'rifa kullan minal wujub wal istihala wal jawaz la kullan minal wajib wal mustahil wal jaiz. Keadaan musannif itu dalam tulisannya mau menjelaskan wujub, istihala, jawaz. Ya. Kan yang ditulis apa? Yang ditulis apa? Yan hasiru fi thalathati aksam. Apa? Al wujub wal istihala wal jawaz. Harusnya musannif ngomongnya fal wujub gitu. Ini kok malah nulisnya fal wajib. Ini kan aneh. Wong di atas menjelaskan bahwa hukum akal itu enggak keluar dari 3, wujub, istihala, jawaz. Harusnya ngomongnya apa setelahnya? Wujub adalah, gitu dong. Ya, karena yang ditulis di atas wujub. Kenapa begitu ngomong penjelasannya ngomongnya wajib? Ini tulisan yang aneh. Ini kalau ada yang nanya umpamanya. Jadi musannif itu mau menjelaskan wujub, istihalah, jawaz, bukan mau menjelaskan wajib, mustahil, jaiz. Kenapa? Li'annahu dzakara awalan al-wujub wa akhwaihi, karena di awal musannif sudah menuliskan wujub dan kawan-kawannya. Mana itu? Wujub, istihalah, dan jawaz. Musannif enggak pernah menuliskan di atas wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi mestinya musannif menjelaskan di bawahnya menggunakan kalimat wujub, istihalah, jawaz, bukan dengan kalimat yang lain. Kalau pakai kalimat yang lain, wajib, mustahil, jaiz, jadinya gimana? Faqad dzakara syai'an wa lam ya'rifhu. Kalau begitu musannif nyebut sesuatu tapi enggak menerangkannya. Ngomong wujub, istihalah, jawaz, tapi enggak dikasih penjelasan. Terus ngomong wajib, mustahil, jaiz, baru dikasih penjelasan. Ini kata apa? Kata seorang yang protes, ini musannif ngelindur katanya. Ngomong tapi enggak dijelaskan maksudnya. Enggak diomong, tiba-tiba dijelaskan maksudnya, gitu loh. Yang diomong enggak dijelaskan, yang enggak diomong dijelaskan. Ini kan aneh, gitu loh. Yang wujub, istihalah, jawaz enggak dijelaskan, yang wajib, mustahil, jaiz enggak diomong, malah dijelaskan. Dzakara syai'an wa lam ya'rifhu wa arafa syai'an wa lam yadhkurhu. Ujiba, dijawab oleh Imam Baijuri. Kalau ada yang nanya, jawabnya begini nih. Jangan bingung kamu. Bi'anahu istighna'u bi ta'rifil wajib wa ahwaihi an ta'rifil wujub wa ahwaihi, karena yang lebih dibutuhkan itu adalah ta'rifnya wajib dan kawan-kawannya, bukan ta'rifnya wujub dan kawan-kawannya. Kok bisa? Oh, yang diterangkan di atas wujub, kok malah yang dibutuhkan ta'rif wajib. Kenapa demikian? Li'anal wajib, karena yang namanya ketetapan wajib itu mustaq minal wujub. Yang namanya wajib itu berasal dari wujub. Tiap-tiap ada ketetapan wajib itu asalnya dia berstatus wujub. Gak mungkin ada ketetapan wajib tapi sebelumnya dia gak berstatus wujub.
Apa wajib di sini? Artinya wajib di situ musannif menjelaskan ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Wajib itu sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal ketiadaannya. Suatu apa? Wajib, pengertiannya tulis nggak? Wajib, pengertiannya udah belum? Mana? Itu wujub, bukan wajib. Sekarang tulis wajib, beda. Wajib pengertiannya sesuatu yang tidak diterima oleh akal, yang tidak tergambar di dalam pikiran ketiadaannya. Maka dari situlah disebutkan oleh musannif bahwa yang namanya wajib itu bersumber dari wujub. Wa hakadza, dan yang demikian maka wa ma'rifatul mustaq tastalzimu ma'rifatul mustaq minhu li'annahu juz'uhu. Maka mengetahui perkara yang mengetahui perkara yang mengikuti pengikut itu lazim atau bergandengan dengan mengetahui perkara yang diikuti. Ada wujub, ada wajib. Wajib ini berasal dari wujub. Berarti si wujub itu pokoknya membuahkan yang namanya wajib. Berarti yang dikenal, yang perlu diketahui adalah wajib, bukan asalnya si wujub. Karena wajib ini berasal dari si wujub. Wujub itu jadi pokoknya, lah buahnya, lahirnya namanya wajib. Lebih penting mana mengetahui buahnya, apa mengetahui pokoknya? Lebih penting mengetahui buahnya. Karena yang mau dipakai, yang mau disampaikan adalah buahnya, yaitu wajib, bukan asalnya si wujub. Contoh begini, wajib dan wujub, artinya akal itu bukan pembuat hukum. Akal itu tidak membuat hukum wajib, mustahil, jaiz, enggak. Sebelum akal memutuskan ini wajib, mustahil, jaiz, perkaranya itu sudah berstatus wujub, istihalah, jawaz, gitu loh. Kalau sesuatu yang berstatus wujub ketika ditimbang oleh akal, dipandang oleh akal, maka akan munculnya wajib. Kayak contohnya apa? Kamu bawa sesuatu untuk ditimbang. Sesuatu untuk ditimbang. Ketika sampai ke timbangan, kamu timbang.
muncul di timbangan 1 kilo. Setelah ditimbang munculnya 1 kilo. Sebelum kamu timbang, ini benda sudah ada beratnya belum? Hah? Yang bikin dia beratnya sekilo itu timbangan apa bukan? Yang bikin dia beratnya jadi 1 kilo itu timbangan apa bukan? Kenapa? Karena sebelum ditimbang dia sudah punya berat gitu loh. Nah, mengetahui berat sebelumnya dan berat setelah ditimbang lebih penting mana? Ya lebih penting berat setelah kenapa? Karena yang mau dipakai yang ini. Kalau cuma tahu ini berat, semua juga tahu beratnya berapa gitu loh. Maka setelah ditimbang berarti oh beratnya sekilo. Berarti mengetahui berat yang sudah ditimbang itu lebih penting daripada mengetahui berat sebelum kamu tahu berat yang nggak ada gunanya, kamu ngomong ini ringan nggak ada gunanya. Kenapa? Pentingnya setelah oh sekilo goceng. Nah itu pentingnya itu. Kalau ini berat nih, ya berapa goceng? Dia mau goceng takut rugi, ntar kebanyakan. Dia mau nggak goceng kayak nggak berat, timbang dah sekilo, oh goceng. Kok setengah kilo, oh lebih murah. Ini pentingnya itunya, hasilnya gitu loh. Tapi yang membuat ini jadi sekilo bukan timbangan. Kenapa? Sebelum ditimbang dia sudah punya berat. Begitupun akal. Akal memutuskan nih, Tuhan wajib ada. Berarti maksudnya apa? Akal tidak menerima. Akal tidak bisa menggambarkan kalau Allah itu tiada. Setelah ditimbang oleh akal bicara nih, dalam pikiran saya tidak bisa menerima kalau Tuhan itu tiada. Gitu loh. Kenapa akal kok bisa mengatakan tidak menerima kalau Tuhan itu tiada? Karena asalnya Tuhan itu sesuatu yang tidak pernah menerima tiada, gitu. Asalnya wujub, dia tidak pernah menerima tiada. Ketika dimasukkan ditimbang pakai akal, maka akal menjawab, oh dalam pikiran akal mana saja tidak akan menerima kalau Tuhan itu tiada, gitu loh. Jadi wajib berasal dari wujub. Karena sebelumnya dia wujub, maka akal mengatakan wajib. Lebih penting mana, tahu wajib atau wujub? Ya tahu wajib. Kenapa? Karena yang mau dihasilkan diukur hukum itu wajib, bukan wujub. Wujub itu asalnya sebelum diputuskan oleh akal. Ada akal ya begitu, nggak ada akal ya begitu, gitu loh. Kayak ini tadi berat, mau ada timbangan ya dia berat, nggak ada timbangan dia berat, tapi nggak punya keputusan beratnya berapa nih. Setelah ada timbangan baru ada keputusan, oh sekilo. Berarti timbangan sekilo itu asalnya memang dia sudah berat. Setelah ditimbang baru muncul nilainya sekilo, gitu loh. Begitupun wajib dan wujub. Sebelum diputuskan wajib oleh akal, perkara itu harus punya status wujub. Kalau nggak punya status wujub, akal nggak akan mengeluarkan hukum wajib. Nggak mungkin keluar hukum wajib kok statusnya bukan wujub. Kayak gini, seseorang dibawa ke pengadilan, diputuskan korupsi.
Sebelum diputuskan korupsi, sebelum diputuskan maling, statusnya apa? Statusnya apa? Dia mengambil sesuatu, dia memiliki sesuatu. Sudah ada kepemilikannya, tinggal yang dimiliki itu diputuskan hasil dari korupsi, hasil dari maling. Kalau sebelumnya dia nggak punya sesuatu, nggak memiliki sesuatu, hakim nggak bisa mutusin apa-apa. Jadi yang membuat dia jadi maling siapa? Bukan hakim. Sebelum diputuskan oleh hakim, dia sudah statusnya maling, sudah korupsi, hanya belum ada labelnya, gitu loh. Setelah masuk ke pengadilan baru muncul labelnya maling. Nah, mengetahui pengertian wajib dan mengetahui pengertian wujub itu lebih penting mana, gitu loh misalnya. Lebih penting mengetahui pengertian wajib. Kenapa? Karena pengertian wajib itu pengertian yang jadi hasil keputusan akal, yang mau disampaikan bahwa kalau dalam nahwunya wajib itu jadinya apa? Isim apa? Isim fa'il. Ya. Artinya hasil dari sesuatunya itu mau dibicarakan. Keadaannya apa? Keadaannya jadinya wajib. Sesuatu yang wajib yang bagaimana? Yang asalnya dia berstatus wujub. Tadinya tidak pernah tiada, begitu ditimbang oleh akal, jadilah akal mengatakan tidak tergambar dalam pikiran saya tiadanya. Kan cocok namanya. Akal mengatakan pikirannya nggak nemu tiadanya karena asalnya Tuhan itu memang tidak pernah tiada. Jirim jirim bertempat. Jirim bertempat hukumnya apa? Wajib. Artinya apa? Mananya wajib apa? Akal tidak tergambar di dalam akal adanya jirim yang tidak bertempat, maka dikatakan jirim wajib bertempat. Asalnya akal mengatakan jirim wajib bertempat, sebelumnya jirim itu wujub bertempat, gitu loh. Nggak ada jirim yang nggak bertempat. Maka begitu diputuskan akal, kata akal, tidak tergambar dalam akal jirim yang tidak bertempat. Jadi akal itu hanya menyesuaikan, membaca status sebelumnya. Kalau status sebelumnya wujub, maka oleh akal dimunculkan hasilnya wajib. Kalau status sebelumnya istihalah, dimunculkan mustahil, gitu loh. Kalau status sebelumnya jawaz, dimunculkan jaiz. Jadi akal mutusin sesuai dengan statusnya. Jadi wajib, mustahil, jaiz itu sebenarnya bukan produknya akal. Akal itu nggak bikin hukum, enggak, tapi hanya menampilkan atau membaca keadaan sebelumnya. Kalau keadaan sebelumnya itu wujub, maka yang ditampilkan akal dia berstatus wajib. Kok wajib? Karena sudah bicara keputusan hukum akal. Akal mutusin sesuatu nggak bisa tanpa dasar. Kan kembali kita bicara rukun hukum ada berapa? Rukun hukum ada berapa? 5. Ada hakim, ada mahkum bih, ada mahkum alaih, baru jadi hukum. Hakimnya siapa? Hakimnya akil, orang yang berakal. Yang mau dihukumi apa? Jirim. Terus mahkum bihnya apa? Mahkum bihnya apa?
Alatnya untuk memutuskan apa? Akal. Yang mau dituntut apa? Wujud. Ketika sudah bicara alatnya akal, berarti hasilnya ya menurut pandangan akal, gitu loh. Nah kalau sebelum dihukumi, ya belum menurut akal, belum, memang statusnya sudah asli begitu. Setelah dibawa ke ranah hukum akal, baru statusnya bicara menurut hukum akal. Berarti akal bicara, oh tidak tergambar di dalam pikirannya manusia, jirim itu tiada. Kenapa? Karena memang nggak ada jirim yang tidak bertempat. Jadi akal membaca sesuai keadaan sebelumnya. Gak bisa ada perkara jais tiba-tiba masuk ke ranah hukum akal jadinya wajib, nggak bisa. Ada istihalah tiba-tiba masuk ke akal jadinya wajib, nggak bisa. Akal akan memutusin sesuai dengan keadaannya. Kalau dia wujub diputuskan jadi wajib. Wa ma'rifatul mustaq talzimu ma'rifatul mustaq minhu li'annahu juz'uhu idil wajib amrun mausufun bil wujub. Karena yang nama wajib itu sesuatu yang asalnya disifati dengan wujub. Nggak ada wajib yang nggak berasal dari wujub, nggak ada, gitu loh. Nggak ada mustahil yang nggak berasal dari istihalah, nggak ada. Nggak ada jaiz yang nggak berasal dari jawaz. Jadi kenapa sih musonif kok tiba-tiba membicarakan hukumnya wujub tapi yang diterangkan wajib? Oh, karena wajib itu berasal sebelumnya dia berstatus wujub. Setelah ditimbang pakai akal, jadilah ketetapan namanya wajib. Ini kalau orang yang nggak ngerti, ini musonif ini gimana sih? Nulis sesuatu tapi nggak dijelaskan, nggak nulis sesuatu tapi dijelaskan, gitu kan? Yang ditulis mana? Wujub. Yang dijelaskan mana? Wajib. Kan aneh. Mestinya kalau nulisnya wujub yang dijelaskan ya wujub, nulisnya wajib yang dijelaskan wajib. Ini nulisnya wujub, penjelasannya wajib. Oh, karena wajib itu disifati dengan wujub, gitu loh. Sesuatu yang bersifat wujub namanya wajib. Maka wajib itu isim mausuf, namanya apa? Isim fa'il. Yang sebelumnya statusnya itu wujub maka disifati dengan wajib. Kalau statusnya sebelumnya itu istihalah maka dia disebut namanya mustahil. Kalau dia disifati dengan jawaz maka keadaannya jadi jaiz. Ini asalnya demikian. Kenapa? Ada dua ketetapan, ada wujub, ada wajib. Jadi nggak ada keputusan wajib tanpa disifati dengan wujub. Nggak ada ketetapan mustahil tanpa disifati dengan istihalah. Dan nggak ada ketetapan jaiz tanpa disifati dengan jawaz. Maka lebih penting mengetahui sesuatu yang sudah disifati daripada mengetahui sifatnya doang, gitu loh. Sesuatu yang disifati itu lebih jelas daripada mengetahui sifatnya doang. Mengetahui sakit sama mengetahui orang yang sakit, lebih jelas mana? Orang yang sakit, karena sudah punya status siapa sih yang sakit. Kalau ada sakit nih ya biarin aja. Kalau jelas orang yang sakit udah punya status, bisa kamu tengokin, bisa kamu ziarahi, bisa kamu udah lebih jelas.
Ini maknanya mengetahui sesuatu yang disifati itu lebih jelas daripada mengetahui sesuatu yang hanya berupa sifatnya. Wujub itu sifatnya. Kalau wajib sesuatu yang disifati dengan wujub. Terus mala yatasawwaru fil akli adamuhu, kita jelaskan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba أغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمين روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سلي صلى وسلم ربي عليه أد الحبي وآله وصحبه عداد تعزي صحبي والحمد لله بدي وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.